Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Bagus Imam Arifin. NIM saya 2019 04101352. Lalu selanjutnya ada Rizky Wibowo Kusumo, NIM saya 2019 04103882. Dan saya Sri Sabrina Zainun, NIM-nya 2019 04103990. Saya Eti Hayu Nugraheni, NIM 2019 04103774. Lalu ada salah satu teman kami yang bernama Manat Arik Praradana dengan NIM 2019 04103884 sedang mengalami gangguan mungkin pada internetnya karena pada alasannya beliau mengatakan bahwasanya daerahnya sedang mengalami mati lampu selama 3 hari berturut-turut. Oke, langsung saja kali ini kami akan membahas tentang Intuit case tadi. Langsung saja kepada materinya, mungkin pertama boleh. Kepada pemateri pertama saya serahkan kepada Mas Rizky Wibowo. Iya. Yang pertama, Intuit mengembangkan dan menjual perangkat lunak, solusi keuangan dan pajak untuk konsumen dan usaha kecil dan menengah. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1983 oleh mantan karyawan Procter & Gamble, Scott, dan programmer Universitas Stanford, Tom Proulx. Selama hampir 30 tahun, misi Intuit adalah untuk merevolusi kehidupan orang-orang dengan memecahkan masalah bisnis dan manajemen keuangan mereka yang penting. Intuit meluncurkan produk pertamanya, yaitu Quicken, pada tahun 1984 untuk bertahan hidup. Intuit mengubah strategi distribusinya dan menjual perangkat lunaknya ke bank. Akhirnya, perusahaan mendapatkan terobosan pertamanya pada tahun 1988. Quicken menjadi produk keuangan terlaris di pasar. Ya, lalu selanjutnya. Pada tahun 1992, Intuit meluncurkan QuickBooks, produk perangkat lunak pembukuan dan pengkajian untuk bisnis kecil, dan go public pada tahun berikutnya. Pada tahun 1995, perusahaan tersebut menguasai 70% pangsa pasar, dan Microsoft mencoba membelinya seharga 2 miliar. Departemen kehakiman bagaimanapun memblokir kesepakatan itu sebagai anti persaingan dan pembelian runtuh. Oke, lalu selanjutnya. Dari 1995 hingga 1997, saham Intuit anjlok 72% dan perusahaan terpaksa memfokuskan kembali upaya strategisnya. Fokus strategis baru dan penekanan pada penelitian konsumen ini membantu meningkatkan nilai saham dari posisi pasar perusahaan di awal tahun 2000-an. Pada tahun 2007, Scottbook ingin perusahaannya lebih fokus pada inovasi, akhirnya tercipta design thinking. Design thinking adalah cara memecahkan masalah yang tidak konvensional yang menggabungkan observasi dan penelitian konsumen yang ekstensif dengan trial and error dan membuat prototipe produk yang sedang berlangsung. Ya, selanjutnya untuk saat ini Intuit menghabiskan banyak waktu dan uang, sekitar 20% dari pendapatan bersih untuk riset konsumen setiap tahun. Riset mendalam Intuit baru-baru ini menghasilkan produk dan layanan baru yang inovatif. Misalnya, karyawan menghasilkan konsumen yang lebih mudah merasa frustasi menggunakan program perangkat lunak pajak Intuit karena mereka tidak dapat mengambil gambar formulir pajak dan menyelesaikan pajak mereka melalui perangkat seluler. Rasa empati Intuit yang tajam terhadap konsumen ini mengarah pada pengembangan aplikasi pajak yang disebut dengan SnapTax. Lalu Diluncurkan pada 2010, sejak itu telah diunduh lebih dari 1 juta kali. Permintaan produk Intuit bersifat musiman. Intuit mengembangkan promosi dengan produsen peralatan asli, OEM, dan pengecer besar melalui surat langsung, pemasaran web, media cetak,
radio, dan televisi. Sementara kampanye pemasaran Intuit telah berkembang selama bertahun-tahun. Promosi dari mulut ke mulut yang positif dan layanan pelanggan yang luar biasa telah menjadi alat pemasaran yang paling efektif. Dan dasar yang tepat waktu itu sekarang bersifat instan. Intuit telah berkembang secara global melalui penawaran produk dan layanan baru serta melalui akuisisi strategis. Pembelian min.com misalnya menambah nilai dengan memberi konsumen alat lain untuk menganalisis pengeluaran mereka terhadap anggaran. Intuit juga mengakuisisi Demandforce yang menambahkan kemampuan untuk menyediakan pemasaran online dan alat komunikasi untuk usaha kecil. Intuit sekarang memiliki lebih dari 50 aplikasi seluler dan lebih dari 45 juta pelanggan telah menggunakan layanan berbasis cloud dalam 5 tahun terakhir. Sudah selesai. Terima kasih untuk mungkin teman-teman yang sudah menyimak ataupun Bapak dosen. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin dapat bertanya di comment box below, anjay. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai?